Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani. Saya adalah salah satu mahasiswi di Institut Studi Islam Palmina Cirebon, program pendidikan agama Islam. Pada kali ini saya membuat video sebagai bentuk jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar pendidikan agama Islam, di mana dosen pengampunya adalah Dr. Hadi Wianto MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas tuntas mengenai pengembangan media pembelajaran, mulai dari metode EDI, desain visual, belajar di luar kelas, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembahasannya. Mengapa guru wajib menganalisis kebutuhan siswa sebelum membuat media? Karena analisis kebutuhan adalah fondasi utama. Tanpa itu, media hanya akan menjadi pajangan saja. Guru juga harus tahu tingkat kognitif siswa, gaya belajar mereka, serta fasilitas yang tersedia, agar media yang dibuat benar-benar menyelesaikan masalah belajar, bukan sekedar menghias kelas. Lalu apa itu EDI? EDI adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Ini adalah model sistematis yang fleksibel, yang dimana tahapannya adalah yang pertama itu ada analisis kesenjangan, kemudian yang kedua desain atau perancangan storyboard, yang ketiga pengembangan dan validasi ahli, keempat implementasi atau uji coba di kelas, dan yang kelima adalah evaluasi di setiap tahap untuk perbaikan berkelanjutannya, misalnya penerapan pada materi akidah akhlak atau seperti jujur dan amanah. Guru ini harus menganalisis bahwa siswa itu bosan dengan metode ceramah, lalu merancang sebuah komik digital interaktif. Setelah dikembangkan dan divalidasi, komik diuji cobakan lalu dievaluasi melalui pretest dan posttest. Jika hasil belum maksimal, guru kembali merevisi media tersebut hingga layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai desain poster atau infografis tentang adab kepada orang tua dan guru. Faktor utama agar media visual efektif adalah kejelasan tujuan, kesederhanaan, relevansi konten, serta keseimbangan elemen visual. Bagaimana pengaruh warna, gambar, tata letak, dan tulisan? Warna mempengaruhi emosi dan fokus, seperti warna hijau yang menenangkan untuk nuansa islami. Gambar berfungsi sebagai representasi konkret dari konsep yang abstrak. Kemudian tata letak mengarahkan mata siswa secara berurutan, dan tulisan harus menggunakan font yang jelas serta ukuran yang proporsional. Jika keempatnya harmonis, pesan akan mudah dipahami. Namun, jika poster tersebut dibuat ternyata kurang menarik dan sulit dipahami, strategi perbaikannya adalah yang pertama itu lakukan evaluasi dengan cepat, seperti meminta pendapat 3-5 orang siswa. Kemudian, yang kedua, sederhanakan teks menjadi poin-poin kunci. Ketiga, tingkatkan kontras warna antara latar belakang dan tulisan. Dan yang keempat, tambahkan elemen visual berupa ikon atau ilustrasi realistis dengan keseharian siswa, bukan gambar yang abstrak yang membingungkan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning. Pembelajaran outdoor learning adalah di mana konsepnya itu membawa siswa ke lingkungan nyata untuk mengamati dan mempraktikkan nilai-nilai Islami secara langsung, seperti mengamati kebersihan lingkungan sebagai cerminan iman atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita perhatikan sejauh mana efektivitasnya. Pembelajaran outdoor atau outdoor learning ini lebih efektif untuk ranah, sikap, dan keterampilan karena memberikan pengalaman langsung yang membekas di ingatan mereka. Akan tetapi, untuk ranah kognitif yang bersifat teori mendalam, pembelajaran di dalam kelas tetap lebih efektif. Yang dimana idealnya keduanya ini disinergikan karena teori tanpa praktik hampa, praktik tanpa teori buta. Misalnya kita merancang sebuah kegiatan mengenai Jumat Peduli di suatu panti asuhan. Medianya adalah lembar kerja pengamatan dan kamera ponsel untuk mendokumentasikannya. Hasil belajar yang diharapkan adalah siswa mampu mempraktikkan adab bertamu, gemar bersedekah, serta menumbuhkan rasa empati yang tertuang dalam jurnal refleksi pribadinya masing-masing.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai media audio, visual, dan audiovisual. Kita harus bisa membedakan ketiga jenis media tersebut. Yang dimana media audio adalah seperti murotal yang hanya mengandalkan pendengaran, cocok untuk melatih hafalan dan irama. Kemudian media visual seperti poster tata cara berwudu, mengandalkan penglihatan dan cocok untuk menunjukkan urutan prosedur. Kemudian audio visual seperti video sholat dan menggabungkan suara dan gerakan sehingga paling komprehensif. Kemudian media mana yang paling tepat untuk praktek ibadah seperti sholat? Media audiovisual adalah yang paling tepat, di mana praktek sholat melibatkan bacaan berupa audio dan gerakan berupa visual secara stimulan. Siswa tidak cukup hanya melihat gambar yang diam, mereka perlu melihat ritme gerakan sambil mendengar bacaan yang benar. Video memungkinkan siswa meniru secara utuh. Jika saya diminta mengembangkan media, saya akan memilih video animasi 3 dimensi. Karena animasi mampu menyederhanakan detail rumit seperti posisi tulang saat rukuk dan sujud, dan dapat diputar berulang kali tanpa batas, sehingga siswa bisa belajar mandiri di rumah masing-masing. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai media digital, AI, dan sumber belajar. Pembahasan ini sangat krusial, yaitu mengenai kecerdasan buatan atau AI. Peluang pemanfaatan AI itu sangat besar, seperti membuat kuis instan, merancang modul, atau menghasilkan gambar ilustrasi dalam hitungan detik. Namun tantangannya juga nyata, yaitu validitas informasi yang belum tentu sesuai syariat, kecenderungan siswa berbuat curang, serta menurunnya kreativitas guru jika terlalu bergantung. Di tengah arus AI, posisi pendidik tidak akan tergantikan. Guru bergeser perannya dari satu-satunya sumber pengetahuan menjadi fasilitator dan filter kritis. Guru menjadi penjaga nilai-nilai keislaman yang memverifikasi setiap konten AI, sekaligus menjadi penguat motivasi dan karakter yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Kemudian bagaimana strategi yang efektif dan etis? Pertama, guru menggunakan AI hanya untuk membuat draft awal dan ide kasar. Kedua, seluruh materi harus dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis sebelum diberikan kepada siswanya. Yang ketiga, guru menanamkan etika akademik dengan tegas bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir kritis. Dan yang keempat, manfaatkan AI untuk memberikan umpan balik yang personal terhadap tugas siswa, agar kualitas pembelajaran semakin meningkat tanpa kehilangan sentuhan manusiawi. Demikian pembahasan mengenai pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.